selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan bagian firman Tuhan dan nas Alkitab yang menjadi dasar bagi perenungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu dari Roma pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dengan judul perikop Orang yang lemah dan orang yang kuat. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dengan lengkap secara pribadi, dan pada saat ini saya akan membacakan ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dan saya memberikan tema untuk renungan hari ini yaitu Imitatio Christi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam keteduhan pagi ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi sumber kekuatan yang meneguhkan iman, percaya, dan pengharapan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya bacakan Roma pasal 15 ayat yang kelima dan yang keenam yang berbunyi demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus memang belum sempat mengunjungi jemaat di Roma. Tetapi ia tahu dari rekan-rekan sekerjanya yang ada di Roma seperti Aquila dan Priscilla bahwa ada masalah di dalam persekutuan jemaat di Roma yang mendorong Paulus menuliskan surat ini. Hal ini terbaca dalam Roma 15 ayat yang pertama. Rasul Paulus katakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Masalah tersebut terkait dengan adanya dua golongan atau kelompok di dalam jemaat itu, yaitu kelompok Kristen Yahudi dan kelompok Kristen non-Yahudi yang berbeda prinsip satu sama lain dan masing-masing menganggap kelompoknya lebih kuat dan paling benar dibanding kelompok yang lain. Menanggapi perselisihan itu, Rasul Paulus menasihati jemaat Kristen di Roma bahwa jika keadaan dalam jemaat sebagai keluarga Allah saja mereka tidak dapat bersatu, maka mereka akan semakin lemah ketika menghadapi ancaman dari luar. Maka Paulus mengharapkan dan menghimbau agar jemaat di Roma dapat hidup dalam kesatuan dan kerukunan satu sama lain. Karena itu, sebagai anggota jemaat Tuhan, kita harus selalu berusaha untuk menciptakan kerukunan satu sama lain supaya gereja tetap kuat dan kokoh. Meski kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, status, suku, pendidikan, dan lain sebagainya, tetapi kita adalah satu di dalam Tuhan. Bagaimana agar kesatuan dan kerukunan itu dapat terwujud? Yaitu dengan imitatio Christi atau meneladani Kristus. Kerukunan hanya dapat dibangun dan diwujudkan jikalau orang Kristen mengikuti teladan Kristus yang tidak mencari kesenangannya sendiri, menerima satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam hati dan hidup kami dan kami lakukan dengan setia. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Kau memberkati dan menyertai, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.